Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 26 Februari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 4 ayat 11 sampai 19 berbicara soal kebijaksanaan. Orang yang mencintai kebijaksanaan akan dicintai Tuhan. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan akan mewarisi kemuliaan, dan ia akan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada yang kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan juga akan dicintai oleh Allah. Kebijaksanaan menjadi penting dan unggul bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita akan mendengarkan peristiwa ketika Yesus diberi kabar oleh Yohanes, "Guru, kami melihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan dengan namamu, maka kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tapi Yesus berkata, "Jangan kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak untuk merenungkan soal kebijaksanaan. Bagaimana orang disebut bijaksana? Orang yang bijaksana belum tentu orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang memilih hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, yakni mendapatkan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana adalah orang yang hidupnya diberikan untuk keselamatan. Siapapun juga, asal bertindak demikian, itulah orang bijaksana. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kedudukan, seringkali hidup menurut apa yang dimiliki, kekuatannya, maka orang tidak bijaksana di dalam memilih. Pilihan hidup diarahkan pada hidup yang menuju kepada keselamatan. Kembali saya ingin menegaskan bahwa kebijaksanaan dapat dimiliki siapapun juga tanpa kecuali. Soalnya adalah apakah orang
benar-benar mencari kebijaksanaan yang sejati. Seringkali ukurannya adalah kalau aku sukses, aku berhasil, aku punya kedudukan, aku kaya, tindakannya bijaksana. Belum tentu. Karena semuanya itu harus kita lihat dalam kerangka untuk apa. Orang yang bijaksana pada akhirnya tujuannya adalah untuk keselamatan hidup atau memiliki hidup yang kekal. Kita kembali ingat pemuda yang kaya. Ia sudah ini itu. Dan ketika ditawarkan oleh Yesus, pergilah, jualah segala milikmu, dan kemudian ikutilah aku. Apa yang dibuat orang itu? Ia memilih mundur karena hartanya banyak. Pilihannya tidak bijaksana karena hanya ingin hidup dalam ukuran duniawi, tetapi tidak mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Jualah milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bijaksana? Apakah pilihan yang saya pilih untuk menuju hidup yang kekal, ataukah untuk kepuasan diri pribadi? Maka orang-orang yang mencintai kebijaksanaan dan melaksanakan juga akan dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita renungkan, kita tanyakan pada diri kita, selama ini tujuan akhir dari hidup kita itu apa? Apakah keselamatan kekal yang dijanjikan Allah atau yang lain? Kalau kita memilih keselamatan kekal, kita adalah orang-orang yang bijaksana. Semoga kita dimampukan untuk bertindak dengan tepat, dengan bijaksana, mengutamakan kehendak Allah yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Semoga akhirnya banyak orang yang benar-benar bijaksana memilih Yesus sebagai pegangan hidup. Dialah sang kebijakan sejati yang dengan dia orang diajak untuk mencapai keselamatan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah aku sudah bijaksana? Ukuran kebijaksanaan bukan juga menjadi kelompok siapa. Karena orang yang mengusir setan demi nama Yesus, sekalipun ia tidak termasuk eksplisit golongan Yesus, ia adalah di pihak Yesus. Dan itulah orang yang bijaksana. Semoga hidup kita semakin bijaksana. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kepada kami agar kami hidup bijaksana karena memilih yang terbaik untuk hidup yang kekal. Semoga kami Kau kuatkan bila kami jatuh,
Kau kembalikan untuk hidup bijaksana yang berarti mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah akhirnya atas kebijaksanaan kami banyak orang mengalami kasih karunia-Mu. Semoga iman kami yang kadang jatuh, kadang mandek, kadang lemah, kadang hampir mati, semoga Engkau kuatkan, Engkau suburkan, agar kami tetap memiliki iman yang tangguh, iman yang sungguh berkenan kepadamu. Untuk itu, berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan untuk terus melaksanakan pola hidup yang sehat dengan tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, agar kita tetap sehat. Dan bila kita sehat, orang-orang di sekitar kita juga akan sehat. Semoga dengan kesehatan ini kami mampu berkontribusi untuk gereja. Terima kasih untuk kesempatan panjenengan ambil bagian dalam pelayanan gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu dan karya, serta dana yang sungguh menjadi penopang gereja untuk terus berkembang. Saya undang umat untuk terus ambil bagian dan terlibat dalam program-program paroki, agar akhirnya semua orang boleh merasakan kasih karunia Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati